siapa? Hai. Aduh. Lah. Hai mams semua, apa kabar? Selamat pagi. Gak kerasa ya, udah ada di akhir tahun aja nih kita. Beberapa hari lagi udah tahun baru dan sekarang waktunya untuk anak-anak berlibur. Liburan sekolah. Pada liburan kemana nih? Kalau aku masih di rumah aja, masih bareng sama pak suami dan anak-anak. Nanti rencananya mau ke Cimahi, ke rumah orang tua aku, sekalian tahun baruan di sana. Tapi sekarang masih menikmati liburan di rumah aja. Pagi ini kita mau jalan-jalan, olahraga, jalan kaki entah sampai mana kita akan berjalan-jalan cari sinar matahari sih sebenarnya. Anak-anak sambil main sepeda. Di tengah perjalanan break dulu sebentar, cari sarapan. Ini aku makan nasi kuning, sedangkan anak-anak tuh makan kayak semacam kupat tahu gitu. Setelah itu baru lanjut lagi jalan, dan sumpah ini jalan terjauh yang pernah kami lakukan. Dan jalannya itu bukan yang jalan santai, jalannya itu agak jalan cepet gitu loh. Jadi bener-bener olahraga, udah keringetan parah, dan kaki juga rasanya kayak mau pokoknya pegel banget kakiku. Cuman ya enak aja gitu di badan terasa lebih ringan. Ya gitu ya, kalau olahraga itu memang capek, tapi rasanya lebih enak aja. Akhirnya udah sampai juga di rumah. Ini kita jalan sekitar 2 jam loh. Tadi berangkat itu sekitar jam setengah 8 dan ini udah jam 10 kurang. Wow, keren banget kan, jalan kaki 2 jam. Tadi istirahat sebentar, terus mandi, soalnya udah pada keringetan gitu kan. Beres mandi, aku langsung tempur lagi nih di dapur. Aku mau bikin untuk makan siang. Menu hari ini yang simple-simple aja sih. Aku pengen masak tumis daun singkong, dipakein teri nasi gitu. Terus untuk lauknya aku mau suirin tongkol, ikan tongkol iris itu aku suirin, terus aku pedesin. Cuman ini nggak pedes-pedes banget sih, anak-anak masih bisa pada makan kok. Seperti biasa, kalau mau goreng ikan tongkol itu harus dipakein tepung terlebih dahulu. Soalnya ikan tongkol itu kalau digoreng langsung meledak-meledak. Aku pernah nggak aku pakein tepung, ya Allah itu minyak sampai ke tembok-tembok, ke lantai-lantai, saking dia meledak-meledaknya. Dan untuk ngerebus si daun singkongnya itu aku pakein baking powder supaya lebih cepat empuk gitu. By the way nih mams, kalau ngomongin akhir tahun itu kan berarti bentar lagi itu udah deket sama tahun yang baru gitu ya. Ada nggak sih persiapan-persiapan khusus yang kalian lakukan untuk menyambut tahun yang baru? Kan banyak tuh yang melakukan semacam reset untuk tahun 2024. Ya walaupun sebenarnya melakukan reset ini bisa dilakukan kapanpun ya, bisa dilakukan tiap minggu atau tiap bulan. Cuma kalau akhir tahun itu kayaknya waktunya itu pas aja gitu untuk mereset ulang kehidupan kita. Terus kita itu pengen berubah menjadi seseorang yang baru, yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Aku sendiri termasuk orang yang selalu melakukan reset untuk tahun yang baru loh. Dan bagiku cara paling efektif untuk memperbaiki diri itu adalah dengan cara journaling. Sebenarnya aku belum lama melakukan journaling, baru bentar, baru sekitar tahun 2020-an deh aku mulai melakukan journaling dan mulai mendalami bagaimana cara journaling itu. Beberapa hal positif yang aku rasakan saat melakukan journaling itu, aku bisa melihat bagaimana sih keseharianku. Awal-awal nge-journaling itu aku bisa ngelihat kalau keseharianku itu kacau balau. Tapi dengan melakukan journaling, aku bisa memperbaiki keseharianku tersebut yang tadinya kacau balau, sekarang bisa jadi lebih teratur. You know lah, ibu rumah tangga kan ya, karena mikirnya kerjaannya itu aja, jadi ya ngerjainnya semau kita. Tapi justru yang kayak gitu tuh yang bikin kita itu menjadi lebih rentan terkena stres. Jujur dulu aku pernah mengalami stres yang aku pun gak tahu apa penyebabnya dan bagaimana cara aku keluar dari stres
yang aku rasakan itu. Sampai akhirnya aku ngobrol sama temanku yang psikolog gitu kan, dan di situ aku tahu bahwa aku itu mengalami burnout. Temanku itu menyarankan untuk melakukan journaling, dan ya akhirnya dengan aku rutin melakukan journaling, aku bisa mengelola rasa stres yang aku rasakan. Hai para ibu rumah tangga, pasti tahulah ya apa yang aku rasakan. Stres itu nyata sih bagi seorang ibu rumah tangga. Jadi yang bilang ibu rumah tangga itu enak, kerjanya bisa kapanpun, bisa rebahan sepanjang hari, aduh lebih baik rasain dulu lah nikmatnya jadi ibu rumah tangga. Kalau kita nggak bisa mengelola perasaan kita, mengelola emosi kita, yakinlah pasti akan merasakan stres yang berat. Karena pada dasarnya setelah kita menjadi ibu rumah tangga, tahu nggak apa yang hilang dari kita? Impian, tujuan hidup kita, mau dibawa kemana nih hidup kita. Ya mungkin banyak yang ngerasain setelah menjadi ibu rumah tangga itu adalah final dari kehidupan mereka gitu ya, nggak perlu lagi melakukan pencapaian-pencapaian karena ya udah, gue udah jadi ibu rumah tangga, tugas gue cuman ngurus rumah, ngurus suami, ngurus anak-anak. Tapi lama-kelamaan jiwa kalian itu bakal hilang. Makanya lakukan journaling. Dengan melakukan journaling itu kita bisa menghidupkan kembali impian-impian kita, apa yang pengen kita capai, dan kita bisa melihat nih progresnya setiap saat. Nggak usah yang tinggi-tinggi juga sih impiannya, yang mudah-mudah aja, yang penting bisa tercapai. Dan kalaupun tercapai itu bisa membuat euforia tersendiri gitu loh bagi kita. Ya sesederhana bisa masak steak ala-ala resto yang menurut suami dan anak-anak itu diacungin jempol. Kalau kita bisa mencapai pencapaian-pencapaian yang kita inginkan, itu bakal menjadi berwarna aja. Hidup kita itu jadi lebih berwarna. Jadi hormon-hormon bahagia kita itu akan semakin banyak. Terus terhindar deh dari stres. So, buat kalian yang belum pernah melakukan journaling, mungkin sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai melakukan journaling. Mumpung akhir tahun dan akan menyambut awal tahun, jadi ayo kita bikin jurnal dari sekarang. Dan pastinya yang diperlukan untuk journaling adalah buku. Ini buku aku baru ya, ini adalah ukuran B5. Kalau dibandingkan sama A4 dia lebih kecil, tapi kalau dibandingkan dengan A5 dia agak sedikit lebih besar, jadi sedang lah, bisa masuk tas. Jadi aku agak sedikit happy dan agak sedikit excited untuk menyambut tahun besok karena aku pakai buku yang baru. Buku jurnalku sebelumnya itu adalah yang ukuran A4, dan itu kalau mau dibawa kemana-mana agak susah ya karena ukurannya itu yang besar. Tapi kalau aku mau ganti ke ukuran yang A5 itu agak sedikit kecil ya, kekecilan lah menurut aku kalau untuk jurnal tuh. Jadi aku tuh nyoba beli buku yang ukurannya B5 dan ternyata cocok sesuai dengan apa yang aku inginkan. Tapi apapun bukunya, yang paling penting dalam journaling itu adalah kita menuliskan goal kita atau target kita dan juga harapan-harapan kita. Aku terbiasa menuliskannya menjadi dua, jadi kayak ada dua kelompok gitu. Yang pertama itu goal atau target, itu adalah impian-impian aku yang terukur, bisa aku prediksi gimana dan kapan aku akan menyelesaikan target-target tersebut. Tapi hasil akhirnya itu adalah Allah yang menentukan ya, jadi aku pasrahkan pada Allah. Dan yang satu lagi itu adalah harapan, impian, keinginan, doa-doa aku yang ingin diwujudkan, tapi aku belum tahu nih ikhtiarnya kayak gimana, ikhtiar apa yang harus aku lakukan dan kapan hal tersebut atau impian tersebut itu akan terwujud. Karena kalau dilihat dari kacamata manusia itu kayak nggak realistis lah, nggak terukur gitu. Aku nggak tahu gimana caranya mewujudkan keinginan aku tersebut, tapi aku tetap punya keyakinan kalau Allah itu bisa saja mengabulkan doa-doa aku ini dengan cara-caranya yang kalau dipikir-pikir dengan logika kita itu nggak bakalan nyampe lah kenapa impian aku tersebut bisa terwujud. Dan alhamdulillah banyak juga keinginan aku, doa aku yang tidak realistis ini yang lebih banyak terwujudnya, seperti semacam keajaiban ya. Oke, aku akan spill jurnal aku untuk tahun 2024 besok, tapi ini masih kosongan ya karena isinya banyaknya adalah privacy. Di halaman awal aku akan menuliskan judul 2024 yang besar, lalu aku akan menuliskan semacam motivasi-motivasi atau quote-quote yang oke nanti di bawahnya. Pokoknya untuk afirmasi
positif ya. Selanjutnya sebelum masuk ke 2024, aku akan melakukan refleksi atau overview tahun 2023. Aku akan menuliskan pencapaian aku dan target-target yang gagal di tahun 2023 ini. Setelah itu baru masuk ke goals atau target untuk tahun 2024 beserta resolusinya. Nah, goal di sini adalah yang terukur ya, yang aku tahu kapan dan bagaimana aku mencapainya. Resolusi adalah caranya untuk mencapai goal tersebut. Selanjutnya di sini ada my dream hike. Nah, ini adalah keinginan, harapan, doa aku yang tadi yang nggak terukur, yang aku belum tahu ikhtiar apa yang harus aku lakukan. Di sebelahnya ada highlight tahun 2024. Ini nanti aku mengisinya sambil berjalan karena aku pengen mengumpulkan kejadian-kejadian yang berkesan dalam satu halaman. Ini nanti ngisinya dari Januari sampai Desember. Begitu ada kejadian yang berkesan, akan aku tuliskan di halaman yang ini. Untuk selanjutnya, aku akan menuliskan kalender 2024. Ini semacam mini kalender ya. Kalau yang punya kalender di rumah ya nggak apa-apa, nggak usah ditulis. Tapi aku suka aja nulisin kalender di sini. Dan juga my wishlist. Wishlist ini aku akan menuliskan barang-barang apa saja yang akan aku beli selama tahun 2024 besok. Kadang aku suka lupa Mams, jadi supaya nggak lupa lagi aku akan menuliskan barang-barang yang aku pengen beli di wishlist ini. Selanjutnya ada future log. Ini adalah tempat aku menuliskan tanggal-tanggal penting di setiap bulannya. Karena aku biasanya bikin jurnal itu setiap bulan, dan ketika ada tanggal penting di bulan yang besok-besok aku nggak tahu mau nulis di mana, jadi aku nulisnya di future log ini. Terakhir yang aku tuliskan di jurnal 2024 adalah tracker. Di sini aku akan membuat semacam tabel-tabel gitu untuk melihat sejauh mana perkembangan atau perjalanan, sejauh mana target-target aku yang terukur akan tercapai. Ini ada period dan sickness, ini berhubungan dengan kesehatan ya. Aku akan menuliskan tanggal menstruasi aku dan juga sakit apa nih aku selama setahun besok. Ya, ini adalah tracker-tracker yang bisa aku pakai untuk melihat sejauh mana nih perkembangan aku untuk mencapai target-target yang sudah aku tuliskan. Itu dia tadi jurnal yang udah aku siapkan untuk menyambut tahun 2024, dan semoga di tahun besok itu aku bisa mencapai lebih banyak lagi target-target yang sudah aku tentukan. Karena di tahun 2023 ini ada beberapa target yang gagal, yang gak bisa aku capai. Jadi aku pengen di tahun besok itu aku lebih semangat lagi, lebih rajin, dan lebih bisa menjaga motivasi diri aku supaya aku bisa lebih produktif. Menjelang sore gak banyak sih yang aku lakukan. Ini aku lagi berkebun, ngurusin anak-anak baru. Ini aku lagi ngasih kulit telur ke tanaman-tanaman aku supaya mereka banyak kalsiumnya. Kulit telurnya ini aku blender, aku chopper sih, sekalian ngasah si mata blendernya, mata choppernya itu apa? Mata pisau choppernya itu. Habis itu ya terakhir siram-siramin tanamannya. Berasa enak banget sih kalau liburan itu. Padahal yang liburan itu anak-anaknya ya. Tapi kok rasanya aku pun ikut liburan juga. Padahal ya kerjaan mah sama-sama aja, nggak ada yang libur. Kecuali nanti sih ketika aku pergi ke rumah mama aku. Oke mam semua, selamat berlibur, selamat menyambut tahun baru. Semangat memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Bye!